wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Supriyadi. Saya dulunya sama seperti Bapak Ibu sekalian. Bukannya orang manajemen, bukan orang perusahaan, kita sama. Cuma saya lebih duluan aja. Pengen bercerita dengan kawan-kawan dari Pekanbaru. Saya dari Palembang. Nah, di sini adalah kantor cabang dari Yayasan Anina Amanah Indonesia. Jadi kita di sini kantornya yayasan. Nah, ini secara legal kita adalah yayasan. Tapi sebetulnya kita mempunyai induk yang namanya Heart of Hope atau Hati Harapan. Ini adalah organisasi global khusus Asia Pasifik, kantor pusatnya di Hong Kong. Aktivitas ini dia sudah mulai jalan dari 2004 semenjak zaman tsunami. Jadi kita fokusnya di mana nih? Di berbagi, di peduli, dan kita betul-betul ini namanya sosial. Nah ini, jadi Bapak Ibu kalau sekalian bertanya kantor apa? Ada Pak? Nggak apa-apa, mungkin ada yang kelihatan ya. Nah ini, nah bisa bertanya kan, ini kantor apa? Ini kantor yayasan. Nah di yayasan ini kita ada empat divisi. Ini kita harus pahami. Biar kita bahasanya sama kan di lapangan. Yang pertama kita divisinya adalah charity, berbagi kita. Karena di sini nanti kita kan pengen bagi-bagi ke panti asuhan kita kan. Kemudian nanti mana anak yatim kita bantu. Ya yang namanya sosial lah kita. Ini memang pokok kita adalah di charity. Yang kedua kita namanya edukasi. Nah seperti ini edukasi. Kita ada yang namanya A2I Academy. Nah ini kita pengennya nanti di sini Pak Jalal, Bapak-bapak yang sekalian, nanti kita buat jadwal nih jam 10 pagi, jam 13 dan jam 19 buat jadwal untuk mengundang ke kantor. Siapa yang jadi pembicaranya? Ya gantian nanti. Nah, pokoknya di sini kita sama-sama. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang hebat. Yang penting kita bagaimana visi dari Yayasan Anina Amanah Indonesia ini sampai ke masyarakat. Ini kita mau dipanggil nih. Travel, ini travel kita. Ini divisi ketiga kita. Travelnya apa? Kita nanti oleh karena kita sosial, pengen di bumi melangit, kita di umroh. Nah, ini kita nanti bisa bantu sini. Terakhir adalah kita divisi yang namanya treasury atau bagian keuangan. Nah inilah yang kita empat divisi yang ada di Yayasan Anina Amanah Indonesia. Ini divisi kita. Nah banyak orang bertanya, kenapa yayasan kita ini bisa sangat cepat melesat, ya kan? Karena yayasan ini sudah berdiri 2018. Bukan berdiri, sudah hadir di Indonesia. 2018 sudah hadir di Indonesia. Yayasan ini sudah berkembang sudah hampir 10 cabang. Nah Pekanbaru adalah cabang yang terbaru mau diresmikan. Nah, kepala cabangnya siapa? Kepala cabang adalah yang di depan, baju putih, namanya Pak Budi Anggoro. Beliau kepala cabang untuk Pekanbaru. Saya hanya menjelaskan di sini kan. Nah, kemudian misi besar kita di sini adalah bagaimana setiap satu provinsi itu ada 5.000 partisipan di yayasan. Apa itu partisipan? Pendukung kan. Nah, ini misi kita adalah ada 5.000 ia bisa menjadi pendukung dari yayasan kita. Misi besar kita ini. Pertanyaannya misalnya, Bapak yang kacamata, kalau Pak Eko, Pak Eko misalnya mau nggak jadi anggota yayasan? Jadi anggota? Yayasan kita, mau ya? Mau nggak tiap bulan nyetor 5% dari uang Bapak? Mau nggak? Nggak mau 5%. Ya. Untuk kebutuhan apa Pak? Mau nggak? Mau nggak Bapak? Saya tanya mau nggak? Mau atau tidak? Apa? Nah, pasti nggak mau kan? Nah, Bapak mau nggak jadi anggota yayasan kita? Mau. Nah, mau nggak Bapak tiap bulan nyetor 5% dari uang Bapak? Kalau ada hasilnya mau. Nah ini, ternyata kebanyakan hampir 95% pasti nggak mau. Kenapa? Sosial Pak, kita juga punya uang kan, sebagian pengen berbagi. Nah di sini Pak, kita pengen memberi itu melalui apa? Melalui divisi keuangan ini, treasury ini Pak. Bapak tahu nggak bahwa bank itu uang kita nasabah masuk tabung Pak ya, segala macam. Tahu nggak di mana uang kita diputar oleh mereka? Kredit. Oh, udah pintar semua ada trading. Nah, ini master. Pak Eko,
Itulah yang terjadi di bank Pak. Namanya ada divisi treasury kan, orang yang mengelola dana nasabah. Nah contoh misalnya deposito, berapa satu tahun dikasih bunga? Pak Eko, yang orang trading tadi. Deposito 2 sampai 3% kalau usah. berapa? 2 sampai 3%. Oke lagi tinggi kan, 6 sampai 7% Pak setahun. Deposito, betul nggak Pak? Nah ini, mau nggak Bapak misalnya ada suatu program memberi Bapak 2,5% sampai 4,1% Pak dalam satu hari. Pak Eko, 2,5%. sampai 41% per hari. Mau lah. Mau kan Pak ya? Mau lah. Nah, inilah Pak yang pengen kita kasih ke masyarakat Pak, bahwa yayasan kita yang tadi teman-teman tidak mau berbagi ke yayasan 5% tadi itu dikasih Pak, dikasih yang namanya mesin uangnya. Melalui apa? Melalui tim treasury. Di sini namanya tim analis Pak. Nah, jadi ada tim analis di sini. Itu Bapak disuruhnya Pak buka tabungan digital. Buka tabungan digital Pak. Nanti siapa yang undang Pak Eko di sini? Pak Jalal. Nah, nanti Bapak kalau Bapak mau buka tabungan sini langsung ke yayasan nggak bisa Pak. Kenapa? Harus ada yang namanya link referral Pak. Link referral. Kenapa? Kalau Bapak nggak ada ini, Bapak nggak bisa. Walaupun Bapak pengen menjadi anggota yayasan, pengen tiap bulan 5%. Tapi kalau Bapak ada link referral, Bapak bisa menikmati ini 2,5% sampai 4,1% per hari. Dari mana Pak? Dari divisi yang sini Pak, yang di treasury tadi. Paham ya? Nah ini kita mulai. Nah, setelah Bapak minta referral dari Pak Jalal, Bapak nanti isi data kayak kita buka tabungan mobile banking ya, mobile banking, nah, kayak gitu. Kita buka isi nama, email, kemudian kita nomor rekening kita segala macam. Setelah selesai Pak, Bapak deposit nanti kayak tabungan dah. Di bank kita deposit berapa? 500 ribu. Nah di sini Pak kita deposit itu hanya 850 ribu Pak. 850 ribu. Berapa ini? 50 USDT. Kita gunakan USDT karena kita kripto Pak. Kita pakaikan apa nih? Pakai aset digital, bukan uang kertas. Kita pakai USDT kita. Nah ini. Dari sini Pak, nanti Bapak akan disuruh pilih 3 tim analis atau treasury. Yang pertama yang namanya William. Yang kedua yang namanya Muhammad. Yang ketiga Pak, yang namanya Alek. Nah ini Pak. Yang tadi Pak Eko selama ini trading sendiri Pak ya, menganalisa sendiri secara teknikal fundamental. Bapak nikmati sendiri, risiko tanggung sendiri. Nah sekarang Bapak nggak usah capek-capek lagi. Cukup ikuti 3 tim analis ini. Bapak pilih mana? Ya kan? Nah, untuk William di sini, Pak. Ini orang yang deposito 50 USDT sampai 295, Pak, USDT. Khusus yang megang adalah William. Kalau misalnya Muhammad, Pak, ini dia depositonya 300 USDT sampai 950 USDT Pak. Kalau Alek ini dia depositonya Pak di atas 1000 USDT. USDT kita di atas 1000 USDT. Berapa? Kalau si William ini modalnya 850.000 udah masuk nih. Kalau Muhammad 4.800.000, 4,8 juta. Kalau Alek 16 juta. Ini rupiahnya Pak. Rupiah kita. Nah, tradingnya di mana Pak? Nah, kita ada trading Pak di exchanger yang namanya Redford. Nah ini Pak, ada yang namanya Redford. Pernah dengar Pak? Kalau Binance sering Pak. karena sudah umum ya. Iya. Ini dari Amerika. Redford dari Amerika. Ya, dia Redford ini dari Amerika, memang dia baru Pak. 2017 ya. Nah, ini kan. Nah, Heart of Hope ini, hati harapan ini Pak, dia sekarang menggunakan exchanger Redford. Tapi ingat Pak, ingat
komunitas kita enggak terpaku dengan exchanger. Besok misalnya berubah menjadi Binance, mau nggak Pak? Nah, dari mana? Nah, ini tadi saya bilang tadi Pak, 5.000 partisipan setiap provinsi. Ini akan menentukan arah bijak dari Heart of Hope tadi. Karena kita database. Kemarin Pak, sebelum di Redford, kita namanya Panda. Exchanger Panda kita gunakan sini Pak. Kenapa? Kita pengen dari organisasi kita ini, seluruh partisipan itu menjadi kaya, sukses. Biar kenapa? Bisa berbagi. Bisa berbagi dia. Nah, karena Redford ini sekarang ini dia memberi bunga yang kita inginkan, kita gunakan Redford. Besok misalnya kita tidak pakai ini, nggak masalah. Kenapa? Karena beliau menentukan arah kebijakan. Dia punya follower yang sangat banyak, global ya. Paham nggak Pak Eko? Berarti kita harus masuk ke itu, ke market Redford itu. Ya, nanti kan Bapak di digital itu register kayak di Indodax. Indodax. Nah, nanti kan ada tuh. Ada di sini. Belum register ya Pak? Jalan. Udah. Nah, coba Bapak buka Pak. Bapak lihat tuh di itunya. Register apa Pak? Yang tadi bikin. Nah, ini nih, kayak gini nih. Nah, ini. Siapa yang sudah buka? Coba lihat di sini. Itu linknya udah kirim Mas Lee. Nah, coba lihat nih teman-teman. Kita langsung praktek. Tinggal klik aja. Report Pak. Ya, report. Nah, ini. Report. Ya, sudah kan? Tadi kan sudah register setiap di referral kan? Nah, ini adalah rumah kalau di bawah sudut kiri. Ada kutipan, ada beli kripto, ada master perdagangan, ada aset. Bapak klik aset. Nah, coba lihat, klik aset, masukkan email Bapak dan password Bapak. Nah, sini Pak. Di sini ada beberapa aset digital kita nih. Ada BTC, USDT, ETH, TRX, Sol, NER, CNC, KTC, ADA, MEC, UD, INT, Luna, DOT, AVAX, Doge, LTC, Uni, Link, CNT. Nah ini yang kita gunakan sekarang. Tapi yang direkomendasi ada 3. Apa itu? Nah ini Pak, untuk deposit BTC, USDT, ETH dan TRX. 3 ini kita gunakan. Tron ya. Tron kita gunakan. Kalau orang bilang, Pak, kita gunakan kripto apa? Kita USDT kita pakai Pak. Klik Bapak nanti di USDT, klik deposito, deposit, klik. Kita menggunakan CRC20 Pak untuk deposit. Iya, gratis ya. Kalau Bapak punya Indodax, Bapak beli 50 USDT di Indodax. Nanti klik ini alamat, masukkan ke Indodax, 50 tweet, masuk sini. Kalau di Binance itu apa? Bisa juga, bisa. Binance bisa, toko kripto bisa. Semua bisa. Ini kita lakukan. Tes blockchain bisa semua kemana? Nah ini. Jadi teman-teman, kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kalau kita sudah deposit di sini, Bapak sekalian, kita akan mendapat 2,5% sampai 4% per hari. Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu enggak? Pak? Terus Sabtu kita kan Minggu juga? kita kan bukannya forex Pak, Bukan ya? kita kan kripto kita. Nah, polanya apa kita mainkan di sini Pak Eko? Karena Pak Eko paham, saya ceritakan. Sini kita menggunakan copy trade Pak. Nah ini copy trade yang tadi ada 3 tim analis tadi. Nah, ini kita. Jadi Bapak nggak usah capek-capek. Orang yang tidak ngerti tentang ilmu ini cukup dia deposit, ikutin di sini 1 hari dia endap sistemnya Pak. Besok mulai profit. Mulai profit. Berarti tugas kita nggak ada Pak ya? Nggak ada. Ada tugas kita ngajak orang. Ah itu nanti. Ah itu Pak. Apa yang dulu? Aku mau dibuat anak Pak. Baru. Itu nomor tahun saya. Pak, minta bantu foto Pak di belakang Pak udah. Udah. Oh. Cek dulu Pak. Udah foto-foto cepat Pak. Sip. Udah masuk grup ya? Hah? Udah masuk grup langsung. Udah paham ya? Udah paham. Nah, jadi Pak, itu yang kita lakukan di sini Pak. Nah, apa fungsinya Pak? Contoh misalnya, kalau Bapak mengikut di 1000 USDT, ini Bapak masuk mana? Ke Alex. Like. Nah, di Alex Pak, William Muhammad Alex, itu ada 4 lagi Pak. Ada yang tidak dikunci, ada yang dikunci 1 minggu, dikunci 2 minggu, dikunci 1 bulan. Kalau deposito dikunci berapa? 1 tahun. 1 tahun. Deposito Pak di Iya. bank. Iya. Kita baca kan, kalau tarik penalti kan, Iya. di sini nggak ada penalti Pak. Jadi kita kontraknya itu tidak dikunci 7 hari, 14 hari, 30 hari. Tergantung kita pilih ya Pak. Ya, kita pilih. Nah, Bapak lihat dari sini. Nah, lihat lagi sini. Kita belajar sama-sama. Klik master perdagangan. Nah ini, klik master perdagangan.
di bawah. William kalau tidak dikunci itu 2,5% satu hari. Kalau dikunci 7 hari menjadi 2,7%, meningkat ya bunganya, meningkat. Kalau dikunci 14 hari, Pak Eko 2,9%. Sama kayak deposito ya Pak. Ya, kalau dia 30 hari menjadi 3,1%. Itu kalau William yang modal kita 50 USDT sampai 95 USDT. Kalau kita punya 300 USDT atau 4,8 juta, kita naik ke sini Pak ke Muhammad. Berapa Pak? 3% satu hari tanpa dikunci. Nah, apa maksud tanpa dikunci? Uang Bapak harus masuk saldo. Masuk saldo. Masuk saldo dalam USDT, Pak. Semua USDT. Semua USDT sini. Asik kan? Ini salah satunya yang kripto yang stabil coin kan? Iya. Yang stabil. Stable. Nah, kemudian Pak, kalau yang 7 hari dia 3,2%. Kenapa dikunci Pak? Nanti dia tidak masuk ke saldo. Ada keranjang khusus nanti. Nah, ini enaknya apa? Kompon nanti Pak. Dia menjadi kompon. Sekali masuk dia. Nah, kalau 14 hari Pak, dia menjadi 3,4%. Nah ini 30 hari naik lagi dia 3,6%. Nah ini asiknya Pak. Tergantung pilihan kita. Nah kalau Muhammad, kalau Alek, nah ini Pak yang 1000 tadi ya, ini 1000. Kalau nggak dikunci Pak, itu suku bunganya berapa? 3,6%. Nah coba Pak Eko, kita hitung Pak Eko. 1000 dikali 3,6%, berapa Pak? 3.600. Enggak lah. Enggak lah. 36, Pak. Nah, 36 USDT. Kalikan 30 hari Pak, berapa Pak? Pak Eko? 1080. 1080 ya. Dikalikan Pak 14.000 Pak. 14.000 3. Berapa rupiah ya Pak? 15 juta. Berapa? 15.479. 15.479 ya. 40. Ini ya. Nah ini Pak. Inilah hasil per 1 bulan. Tanpa dikunci. Modal berapa? 1.000 berapa nih? 16 juta. Modal masih utuh. Nah, ini gaji kita bulanan. Oh, fit 100% itu sebulan. Nah, kalau nggak dikunci. Nah, kalau nggak dikunci 1:1. Tapi kalau nggak kunci, contoh nih, dikunci 30 hari Pak. Masih Pak, 30 hari. Ini dia dapat berapa Pak? 4,1% Pak. 4,1% kalau dikunci. Ini hasilnya Pak, kayak yang saya cobakan dikunci 30 hari. Itu dia Pak, bandingan yang 1 banding 2,5%, 250%. Jadi kita modal 1.000 bisa jadi 2.500 nanti. Satu bulan. Kalau 3 bulan? Bagus sih kunci lah, Pak. Itu boleh mobil ya. Gimana Pak? Bagus sih kunci lagi. Nah, itu pilihan kita. Nah, inilah program kita yang kita lakukan secara pasif. Enggak ngapa-ngapain, enggak ngajak orang, yang penting kita dapat tiap bulan 15 juta dengan deposit 1.000 USDT. Pak, saya punya uang 820.000, berapa gajinya? Sekitar 600 ribuan gaji kita tiap bulan. Kalau $50, Pak. Iya. Dikunci tidak? Enggak dikunci juga boleh, dikunci juga boleh. Depo minimalnya berapa Pak? 50 Pak, apa setengah? $50 ya? Apakah 10.000? 50 USDT ya. Karena kita lihat basic kita kan yayasan Pak. Iya. Jadi yayasan ini membuka tabungan digital. Kenapa? Nah contoh kayak Pak Eko udah dapat 15 juta, mau nggak? 5% kasih ke yayasan. Mau lah, Pak. Nah besok kasih lagi yayasan, mau nggak? Nah ini yang kita inginkan ke masyarakat. Jadi yang tadi Bapak nggak mau 5% karena berat Pak ya, nggak ada putaran, kita kasih Pak mesinnya. Nah ini, makanya inilah misi kita, ada kantor di Pekanbaru, undang mereka banyak-banyak ke kantor, informasikan ini, nah Bapak dapat lagi Pak komisi Pak. Mau nggak Pak? Bisa nggak jelasin Pak? Yang komisi aktif bisa nggak jelasin? Oh, ini masternya nih. Hah? Masternya nih, Pak. Nah, Bisa sih Pak. nah silakan Pak, silakan Pak. Cuma nih cuma di Dubai minta mobil ya. Nah, dua kali untuk Pak. aktif, ini saya langsung untuk kepala cabang aja yang dijelaskan. Silakan Pak Budi. Bagaimana Bapak bisa aktif sini mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari yayasan? Nah ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Mek udah panjang lebar cerita. Saya juga mau kenalkan Pak Mek. Nama lengkap beliau itu Marlian Subriyadi. Dia pegang jadi kepala cabang Bengkulu, Pak. Biasa. Jadi
dia sebagai pembukanya. Jadi begini, kantor ini disediakan bukan untuk saya tapi untuk orang Pekanbaru. Ini menjadi wadah kita berkumpul bersilaturahmi. Misi awalnya adalah charity berbagi, tapi di dalamnya akan ada income yang mungkin saya yakin yang baru-baru datang ya, kalau beliau-beliau ini udah buat program nih. Yang baru datang saya yakin apa iya apa enggak pasti Pak. Betul kan? Betul. Tapi bagi yang udah deposit Pak, hari-harinya ya tinggal dia pilih yang mana dan tergantung berapa besar dia deposit. Yang ingin saya jelaskan bagi rekan-rekan, bapak-bapak semua yang punya modal besar, main di awal 1 bulan ini besar Pak. Kenapa saya bilang Pak? Bapak main 50 USDT, ya, ini mau income besar bisa, namun kerja harus sedikit ekstra keras. Saya akan bedah nanti sistem bagaimana dengan modal yang tidak besar ini kita punya income yang cukup besar, bisa. Tapi kalau kita punya uang nganggur di bank besar, mainkan di sini Pak sebulan. Ya kan, saya ada beberapa video nanti mungkin kita bisa buka di Palembang Pak, 0,5 miliar, 1 miliar, 300 juta udah biasa main. Karena kenapa? Ya, katakanlah Bapak main di 10.000. 10.000 USDT ini Pak, kalau kita rupiahkan 160 juta. Ini 1 bulan uang kita Pak jadi 25.000 USDT Pak. Satu bulan. Pertanyaannya, udah berapa bulan bisnis ini? Di Indonesia baru 3 bulan Pak. Di dunia dia udah dari 2004. 2018 base-nya ada di Hong Kong. Misinya apa? Charity berbagi. Di Indonesia saya dapat info itu dia akan berjalan 3 tahun. Tapi kita nggak usah mulu-mulu lah. 1 tahun aja lah. Nggak usah lah 1 tahun. Pak, 6 bulan Bapak kaya raya. Kalau Bapak main di 10.000, 6 bulan Bapak kaya raya. Garansi. Kantor ini bisa kita beli. Garansinya. Ya, kita nggak ada garansi. Ya, Bapak main tuh di perusahaan future yang punya legalitas yang jelas, tetap juga habis uang. Betul. Ya, di sini yang saya ingin tekankan apa? Momentumnya kita dapat. Pak Meg berdiri di sini Pak, kenapa dia semangat? Bangun di hotel jam 4 subuh Pak, 4 juta setiap malam. Nah, yang ingin saya tekankan adalah kita mencari momentum dalam kurun waktu 1 bulan ini. Nah, tinggal kita punya kekuatan berapa. 1 bulan Pak, tarik 15.000, 10.000-nya putarin Pak. Bulan depan 10.000 jadi 20.000, tarik lagi 10.000. Atau kalau ataupun memang tidak mau tunggu sebulan, kalau di Palembang itu rata-rata 2 hari WD, yang main-main besar Pak, yang dia income udah 15 juta semalam. 15 juta semalam. Jadi kalau saya mengutip teman saya di Palembang itu namanya Pak Tukiman, kita gemetarnya sebulan aja. Lepas dari sebulan, ambil Pak. Main 1.000, main 2.000, main 3.000, sebenarnya dia tidak ada batasan. Unlimited, Bapak mau main 100.000 pun boleh. Tapi satu akun hanya boleh maksimal WD 10.000 sehari. Kalau Bapak misalnya punya ada di Palembang itu ada anggota DPR, dia main 1 miliar Pak, dia pecah jadi 6 akun. Pertanyaannya udah balik sebulan Pak. Oke, saya lanjut Pak. Sekarang bagaimana caranya kita menambah income dari yang namanya ini kan copy trade. Bapak nggak perlu pusing, masuk 10.000 setiap malam Bapak dapat 4,1%. Ini nggak usah dibahas Pak. Tradingnya otomatis karena kita ikut tim analis. Ada nggak income tambahan dari yang saya jelaskan ini? Ada. Bapak join
50 USDT. Bisa nggak dari 50 USDT ini Pak, saya punya income $1.000 setiap malam? Artinya dengan modal 850.000, Bapak punya income 1.000 USDT. Atau kalau kita kurskan ke rupiah 14 juta setiap malam. Bisa nggak Pak? Bisa Dari mana bisa? diperbanyak jaringan Ah. level pertama. Udah, itu aja jawabannya. Siapa yang melakukan ini? Ketua Yayasan Indonesia, namanya Ustadz Pandi. Nanti pada saat kita opening saya undang dia. Kepala cabang yang di Bangka. Modalnya cuma 50 USDT Pak. Setiap malam kalau yang di Bangka namanya Pak Erik itu udah menyentuh 1.600 USDT dari jaringan. Rumusnya sederhana. Kita bicara tentang bisnis jaringan. Ini udah Pak Jalal. Alfian Pak Jalal. Ini Pak Alfian. Bagaimana cara Pak Alfian yang hanya modal 50 USDT atau 850.000 ini mengejar income 1.000 USDT per malam? Ada level 1, 2, 3, cukup. Level 1, level 2, level 3, anggaplah ini Pak Alfian, ini Pak Jalal, ini Pak Reno, bla bla 3. Pak Alfian perbanyak jaringan semampu Bapak. Artinya begini Pak, kita kan punya link referral Pak. Iya. Kalau saya lihat kepala orang tuh link referral aja. Tanya saya sama Pak Wito tadi, kami kan, Pak ini yang punya hotel kasih link referral Pak. Terlepas dia mau deposit mau nggak, kasih aja dulu. Terserah dia. Nanti kita edukasi, arahkan ke kantor. Jadi begini, level 1 Bapak makan 60%. Saya jelaskan. Level 2 Bapak makan 30%, level 3 Bapak makan 10%. Dari mana? Ini Pak dari profit yang kita ajak. Jadi modal yang kita bawa plus profitnya kita makan level 1 60, level 2 30, level 3 10%. Di bawah Bapak di level 1 katakanlah ada orang 20 orang, anggaplah satu orang semua main 10.000. Artinya ada omset 20.000 USDT. Oke Pak Alfian? Oke. Di bawah Pak Alfian ada 20 orang yang Bapak ajak semua main 1.000 Pak. 1.000. Ini saya ambil contoh aja. Artinya ada omset 20.000 yang mereka pasti mainnya di analis Alex. Anggap rata-rata mereka main di 3,5% tidak dikunci. 20.000 dikali 3,5%. Kalian Pak, ada kalkulator nggak? Pak Eko. Kali Kalau 70. Ya, 70. berapa? 70. Yakin 70 Pak? 700 ya. Ketiga sekali 20.000 ya. Ya, berapa? Coba kali. 700. Berapa? 700 USDT. Betul Pak? 20.000 dikali 3,5%. 700. 700 USDT. Sekarang pertanyaan, 20.000 ditambah 700 berarti 20.700 USDT dikali 1% Pak. 20.700 USDT dikali 1% berapa hasilnya? 207. 207 USDT. 207 ini Pak dibagi habis ke 3 level ini. Coba 207 ya. Oke. Ganti jam dulu. Di situ Pak. Dia mau pulang ke Palembang. Dia mau ngurus. Siap Pak. Ya. Jadi Pak. Iya. Wah, Palembang Pak, mana mau daftar Pak? 207 dikali 60% Pak. 12. Berapa? 207 dikali 60%. 124,2. 124,2. Di level 1 Pak Alfian 124 USDT setiap hari level 1 aja. Itu yang ada join cuma 50 USDT tadi. Enggak, yang 1.000.
Kalau bapak join 50 USDT dapat rasa apa? Kacau nih pak. Makanya ditanya. Ya. Jadi ini saya ambil rata-rata 1.000 pak. Iya. Kalau di bawah kita ada 20 orang, semua main 1.000. Pak Alpian dapat 124 USDT level pertama. Level kedua dapat 30% dari 207. Level ketiga dapat 10%. Pertanyaannya, ya, bisa kita sudah ada 20 level main 1.000 semua pak. Level kedua, level ketiga kita nggak usah pusing lagi. Mereka cari sendiri. Hari-hari pak, pagi bangun udah USDT masuk aja. Dan rumus terpentingnya di 3 level ini 1, 2, 3 terjadi omset 100.000 USDT, kita berpenghasilan 1.000 USDT per malam, per hari. 100.000 nggak banyak. 1,6 miliar grup. Kita berpenghasilan 14.333 setiap hari. Coba kalau saya yang ngurung dulu Pak. Yang 50 USDT aja. Kaliin aja 50 kali 20. Sama. 50 kali 20. Artinya 2 kali 5 10, ada 1.000. Iya. Ada 1.000. 1.000 dikalikan 3, atau 2,5 karena dia 50. 2,5 kali 4. 1.000 kali 2,5%. Coba Pak kali. Bapak punya omset 20 orang main 50 berarti ada 1.000 dikali 2,5%. Karena dia pasti ikut William. Berapa Pak dari hasilnya? 25 25 USDT dikali 60 Pak. Level 1. 60% Pak. Ya kali 25 kali 60. 15 USDT. 20 di jaringan Pak Alpian main 50 semua, setiap malam Bapak dapat 15 USDT Pak. Setiap malam. Setiap malam. 20 orang 20 orangnya di bawah Pak. Main 50. Ya, Bapak dapat 15 USDT per malam. per malam. 10 USDT aja 140.000. Ya. 200.000 Bangun pagi. Bangun pagi 200.000. Sama. Pak, siapa namanya Pak yang maaf? Pak Nurani. Pak Nurani, Siap. maaf Pak ya, Bapak ngojek kan Pak? Siap. Oke. Pak, di Palembang yang ojek seperti Pak Turani itu banyak 500.000 setiap hari. Ya. Mungkin pikir mah dia kan yang Saya tanya sama Pak Turani, Pak, Bapak menghasilkan 200.000 Pak, kadang-kadang keringat udah sampai ke pantat. Berapa sekarang? Sekarang murah. Murah 6.400 sekarang. Tuh. Iya. Nah Pak, ini peluang. Iya, betul. Di Palembang Pak, hampir 600 komunitas tukang ojek semua masuk repot. Yang lebih sedap Pak, udah ada sekitar 29 orang kebeli motor baru. enak lagi. Motornya dia gadain Pak. Dia dapat berapa motor dia gadain, dia dapat 8 juta dimasukin Pak. Iya. Bulan depan jadi 16 juta. Iya. Iya. Itu. Momentumnya. Mungkin itu aja Pak. Sederhana, simple, dan bagi yang punya modal agak besar, main besar di awal. Sebulan ya? Sebulan aja. Sebulan tarik. Ini saya mencontohkan diri saya. Saya di awal saya main 75 juta. 1 bulan jadi 155 juta. 75 juta tarik Pak. Masih tersisa hampir 80 juta. Saya tarik lagi 30 juta. Sisanya 15 Bapak dapat 2.500. di luar modal. Apanya? Di luar Enggak, modal. ini udah dengan modal. Oh, dengan modal. Jadi Bapak untung 1.500. 500 tiket. 22,5 juta. Modal 16 juta. Modal tarik. Setengah lagi. Betul.